Kul poena paresto, hukuman harus setimpal dengan kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Cahya Madani dengan NPM B1A024053 dengan dosen pengampu Ibu Heldara Masari SHMH. Saya akan membuat video untuk ujian akhir semester dengan berjudul Sifat Melawan Hukum. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum dalam konteks hukum pidana merujuk pada suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Dengan kata lain, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Konsep ini bersifat relatif dan dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai masyarakat. Dalam tindak pidana, sifat melawan hukum memiliki peran yang sangat penting. Suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu yang pertama, unsur subjektif, yang kedua, unsur objektif, yang ketiga, unsur kausalitas, yang keempat, unsur melawan hukum. Contoh, penerapan sifat melawan hukum dalam tindak pidana yang pertama, kasus pencurian, yang kedua, kasus penganiayaan, yang ketiga, kasus pembunuhan. Di sini saya akan menjelaskan apa isi infografis yang telah saya buat. Yang pertama, sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur dari tindak pidana. Unsur yang merupakan suatu penilaian objektif terhadap dan bukan terhadap si pembuat. Merupakan sifat tercelanya atau terlarang pembuat, di mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang dan dapat bersumber pada masyarakat. Yang kedua, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tetapi perbuatan yang memenuhi rumusan delik tersebut tidak senantiasa bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sifat melawan hukum formil. Sifat melawan hukum formil adalah suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Sifat melawan hukumnya bisa terhapus hanya berdasarkan ketentuan undang-undang. Sifat melawan hukum formil adalah bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis. Yang kedua, sifat melawan hukum material. Sifat melawan hukum material adalah suatu melawan hukum atau tidak hanya yang terdapat dari undang-undang tertulis, tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya dapat dihapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Sifat melawan hukum material adalah bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang tidak tertulis. Sekian penjelasan saya tentang sifat melawan hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.